tips jitu. Kali ini kita akan diskusi tentang ngebarcode. Ngebarcode ya, barcode berasal dari kata barcode. Saudara tahu apa barcode? Ya, itu nggak asing lagi ya bagi kita. Kira-kira seperti ini namanya barcode ya. Nah, ini terjadi pada remaja. Jadi yang mau kita bahas ini nggak ada kaitannya dengan barcode yang tadi, tapi barcode ini tren di remaja saat ini. Ada seorang remaja yang bercerita ke saya, mengatakan bahwa banyak teman-temannya sekarang trennya nge-barcode. Saya katanya ditaruh di dahinya. Saya pikir istilah barcode itu tentang antikris, terus ditaruh di bawah pergelangan tangannya atau di dahinya gitu. Oh, ternyata bukan, katanya itu. Terus saya bingung, penasaran, nanya, nge-barcode itu gimana? Nge-barcode itu katanya pergelangan tangannya disayat-sayat, itu ya, disayat, jadi menyerupai barcode tadi. Disayat panjang-panjang dan itu membekas. Nah, saya dengarnya aja ngeri, tapi ini malah mereka senang aja, bahkan cekikikan katanya. Nah, dasarnya memang mereka nge-barcode ini karena ada masalah, dibeda-bedakan dengan orang tuanya, terus ada masalah pribadi, masalah mungkin sekolah, dan poinnya adalah kalau yang saya bisa simpulkan frustrasi, bahkan mungkin depresi. Selain ini menjadi tren di kalangan anak remaja, juga ternyata ada yang memang secara posesif melakukannya sebagai pelarian untuk menyayat-nyayat pergelangan tangannya sehingga menyerupai barcode, dan itu benar berdarah. Mereka menggunakan cutter, menggunakan kaca, tapi terukur, nggak akhirnya putus uratnya gitu, tapi mereka benar-benar menyayatnya pelan. Dan ketika mereka punya masalah lagi, mereka mengulanginya lagi. Jadi menjadi satu perilaku yang berulang dilakukan untuk menyayat-nyayat pergelangan tangannya. Nah, kita para orang tua mungkin nggak tahu atau belum pernah tahu anak-anak kita, atau bagi orang tua kami yang sudah punya cucu nggak pernah tahu gitu ya. Nah, barangkali perlu dicermati, perlu ditanya, diajak ngobrol anak-anaknya, karena memang fenomena zaman sekarang ya susah cari kerja, orang tuanya mungkin bekerja dari pagi sampai malam dan tidak mengetahui situasi anak-anak mereka atau cucu mereka. Perlu rasanya kita mencari tahu kepada mereka. Nah, tipsnya bagaimana untuk anak-anak remaja yang seperti ini kalau memang belum ketahuan, dan tapi fenomenanya atau gejala yang aneh atau menyimpang yang kita bisa temukan, seperti suka menyendiri, terus kemudian tidak ceria, perlu dicari tahu, karena ternyata cara mereka sekarang mencari masalah, menyelesaikan masalah seperti itu. Ya, bahkan ada yang dengan berulang berkali-kali melakukannya. Nah, jadi mari kita mencari tahu tentang situasi ini. Kalau memang dia sudah pada tataran melakukan berulang-ulang, sebaiknya perlu diajak konsultasi, baik ke psikiater atau ke psikolog, supaya tidak terlanjur. Karena ini fenomena gangguan jiwa ke arah depresi. Dan nggak tahu, temuan saya berdasarkan informan yang bercerita ke saya, yang melakukan ini katanya kebanyakan anak-anak cewek, anak-anak perempuan, dan tidak terjadi pada laki-laki. Saya tidak tahu apakah itu terjadi di tempat bapak ibu yang melakukan seperti ini adalah anak-anak cewek. Mari kita cari tahu bersama, mari kita peduli pada anak-anak kita, pada keponakan kita atau cucu kita. Mari kita peduli kepada generasi kita, generasi penerus, baik penerus keluarga kita maupun bangsa dan negara kita. Tips jitu.